Bu Darni, tidak perlu ditafsirkan bahwa Paulus mengaku dirinya itu perampok. Pertanyaan saya itu, mungkin tidak yang namanya Tuhan mengangkat satu orang Rasul, di mana Rasul itu adalah di sini sudah memfitnah saya, sementara saya tidak menafsirkan ayat itu, Bu Darni ya. Di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Jelas di sini pengajaran Paulus. Dia menghalalkan segala cara untuk memenangkan yang namanya jemaat. Tetapi jika silakan Ibu baca dulu. Setelah itu 2 Korintus merampok bukan harafiah Bu ya. perampok. Perumpamaan. Ya. Tujuan Paulus. Aku tadi kau ngomong nggak kupotong-potong. Tujuannya adalah ngeles. Kalian lucu. Aku tadi kubiarkan. Langsung ke
Sini Paulus beritakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Nah, kira-kira setelah Paulus bertobat, apakah sama pengajaran Yesus yang diajarkan ketika ada pemuda bertanya kepada Yesus, hidup kekal? Jawaban Yesus, turutilah segala perintah, jangan membunuh. Apologet Islam, terkutuklah kalian. Tergantung di kayu salib. Yang terkutuk itu maksudnya di situ adalah kita seluruh umat manusia. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu maksudnya. Bukan Yesusnya itu yang terkutuk, tapi kita manusia, seluruh umat manusia. Tetapi kenapa Yesus mengambil bagian itu? Karena dia datang untuk menyelamatkan manusia dari kutuk hukum Taurat itu, yaitu mati kekal dan dimasukkan ke neraka. Itu jadi nggak ada berbeda dengan ajaran Paulus. Paulus hanya meneruskan, meneruskan dan menggenapi. Itu dia. Oke, saya bacakan satu dalil ya. Menduduki tempat yang paling rendah. Ini perkataan Yesus. Lalu Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 11, dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kira-kira sama enggak? Itu baik. Ada yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Bukan itu berbeda. Hanya Paulus itu menekankan bahwasanya saya tanya sama enggak? Sama enggak, Bunda Darmi? Iya. Silakan. Galatia 3 ayat 24. Apa kata Paulus tentang hukum Taurat? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 15 itu, hukum Taurat ini dipersatukan di dalam hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ini perkara jujur, kalau jujur aja. Kalau sudah jujur, di sini
Komal saya ini belajar jujur untuk teman-teman Kristen ya. Di sini belajar jujur. Iya. Paulus tidak ada dana untuk membuang hukum. Kan ada ayatnya. Galatia 3 ayat 24. Jangan baca hanya di Galatia 3 ayat 11. Pergilah Ya, ke semuanya Galatia nanti. 3 ayat Yesus. Jadi kalau sudah kita umat Yesus, percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menuruti juga hukumnya. Nggak mungkin aku itu pengikut Yesus tapi aku berzina. Kakek nggak masalah. Ya, poin kedua. Di sini poin kedua, kata Yesus, Matius 23 tentu secara menyeluruh siapapun di bumi. Nah, sedangkan Paulus mengatakan di sini Paulus mengatakan, kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang di dalam Kristus. Guru-guru palsu. Maksudnya di dalam Matius 23 ayat 29 itu adalah celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makan nabi-nabi, membangun makam nabi-nabi dan mananya? Matius 23 ayat 29 kan? Bukan Matius, itu? Matius 23 nomor 9. Oh 9. Oke, ini tentang Yesus mengecam ahli-ahli Ini poin Taurat. kedua ya, nanti poin ketiga. Yes. Nah, Ya. yes. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini. Bapakmu ini huruf kecil, garis bawahi dulu. Bapakmu ini huruf kecil di bumi ini, karena hanya satu bapamu. Ini Elohim. Ini huruf besar ini hanya satu Elohimmu, itu ya. Bapamu di sini merujuk kepada Elohim, yaitu Dia yang di surga. Itulah yang di surga. Oke. Terus apa Sudah. mau ditanya di sini? Saya bertanya, sama enggak yang disampaikan Yesus, karena Yesus Oke, 1 Korintus 4:15, kamu tidak mempunyai banyak bapa huruf kecil, ya bapa huruf kecil, banyak bapa huruf kecil karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa huruf kecilmu. Yes, Itu. Bapa itu maksudnya Yes. akulah menjadi Bapa, kata Paulus, Bapa rohani, guru-guru pengajar-pengajar gitu, bukan Bapak Elohim dia di sini. Di sini kalian guru palsu. Iya, di Matius 23 sama 9, bapa huruf besar atau huruf kecil? Iya, di sana mengatakan hanya Bapa yang Elohim. Bapa yang di surga itu yang Elohim, tidak ada yang lain. Yang dilarang Bapa-bapa oleh Elohim. dengar dulu Kak Darmi. Yang dilarang oleh Yesus di sini bapa huruf besar atau bapa huruf kecil? Iya, aduh, kalian nggak ngerti. Kalau di dalam 1 Korintus 4 ayat
Dan janganlah kamu menyebut Yesus ini siapapun menurut Bapa di huruf sini kecil. Bapak ini maksudnya guru-guru rohani. Iya, Bapak kan rohani, kita berbicara huruf bukan Bapak kecil nih. Elohim. Bukan, tunggu dulu Bang Iya, Dabo. saya nggak Bukan bertanya dibilang Bapak Paulus, Elohim. akulah Elohim, bukan. Di sini Saya tidak ayat mengatakan ini dia bosan aku nengok Elohim. kalian. Aku tidak bosan nengok kalian tentang ini. Kalian ini pengajar palsu. Bukan. Kita kan seperti itu. berkawan. Kan kita bahas di sini bukan Tuhan Elohim. Bukan. Oke, Yang kita bahas dengar. di sini Yesus mengatakan, janganlah Iya. kamu menyebut siapapun Bapa huruf kecil di bumi. Di bumi, Betul betul. nggak? Iya, Di bumi Bapa huruf kecil atau huruf besar? Bapak huruf kecil di bumi. Abu huruf kecil. Nah, Paulus ini mengaku Bapa huruf kecil atau huruf besar? Di dalam Paulus dia mengatakan Bapak itu Bapak guru rohani, Bapak rohani. Iya, Bapak huruf Nggak kecil pernah atau ada huruf besar? satupun orang Kristen di dunia ini menganggap Paulus itu Bapak Elohim. Oh tidak, salah kalian. Saya tidak Nggak usah berbicara kalian marah-marah. Elohim. Oke, udah Saya udah nggak selesai. berbicara Elohim. Udah ini udah bosan aku mau ini. Kalian ini udah kalian Ya, ini. nggak ngerti aku. Aduh. Iya. Kita maju lagi. Ya, Ini udah aku dua poin checklist ya. dulu. Ku checklist dulu, benar. Ini udah selesai. Checklist. Oke, Apa lagi? checklist. Dan yang ketiga, ketika seorang pemuda bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup kekal? Yes. Betul? Matius 19. Kata Yesus, turutilah segala perintah Bapa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan kata-kata dusta. Iya. Ini ajaran Yesus yang dikatakan memberitakan Injil. Iya. Dia ke kota-kota, ke desa-desa, rumah ke rumah. Ini yang diberitakan Yesus ini. Iya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan hidup kekal, menurut ajaran Yesus, kita harus meyakini Yesus sebagai Tuhan apa utusan sesuai pengakuan Yesus. Dan menurut Paulus, siapakah Tuhan? Dan menurut Yesus, siapakah Tuhan? Nah, gitu kan? Ah, lanjut. Siapakah Tuhan menurut Yesus? Paulus. Oke. Paulus. Menurut Yesus di dalam ayat itu siapakah Tuhan, yaitu Elohim yang berada di surga dan aku adalah yang diutus. Kan begitu? Oke, baik. Sekarang menurut Paulus, siapakah Tuhan? Menurut Paulus sesuai dengan perkataan malaikat yang disampaikan Elohim bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Itu sama saja. Luar biasa. Karena di dalam muridnya Yesus yang lain, yaitu Yohanes, mengatakan Yesus ini adalah sebelum menjadi manusia, dia adalah firman Elohim bersama-sama dengan Elohim itu. Ya, menyatu di dalam Elohim itu sebelum dia turun menjadi manusia. Jadi baik Paulus, baik Yesus, dia tetap sama pengajarannya. Karena Paulus kan yang langsung dipilih oleh siapa? Yesus. Begitu, guys. Awal luar biasa ya jawaban Kak Darmi ini. Artinya menurut Paulus Yesus Tuhan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ranah keimanan Kak Darmi. Jadi begini Pak Kak Darmi, ada ayat 1. Tapi di sini kita harus tegas ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut Paulus dan Kristen. Betul nggak Kak Darmi? Betul itu. Betul lah. Betul, oke. Dalam Matius 11:25, ini perkataan Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, di mana Yesus Tuhan? Oke. Kenapa Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa? Karena dia itu bersyukur kepada hakikatnya yang sebenarnya. Itu dia. Yesus ini Mabok, hakikatnya mabok. bukan manusia sebenarnya. Hakikat daripada Yesus ini, dengarkan dulu kawan-kawan biar kuajari kalian. Hakikat Yesus asalnya dia terangkat berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Kenapa dia bersyukur? Sewaktu dia menjadi manusia, datang sebagai manusia di bumi, dia bersyukur. Kepada siapa dia bersyukur? Padahal Yesus kan Tuhan nih, kan gitu. Kepada siapa lagi dia? Tuhan itu disandangkan kepada Yesus yang dia datang sebagai manusia. Tetapi Elohim itu adalah hakikatnya Yesus.
Maka dia dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukur kepada hakikatnya, Ya, keilahiannya. pertanyaan saya, dia. pertanyaan saya, kan Yesus ini berkata nih, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaanku, di mana Yesus Tuhan? Di langit kah atau di bumi? Itu silakan. Oke. Dia Tuhan, baik di bumi baik pun di langit, dia tetap sama. Karena malaikat yang juga berseru, dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu di bumi tetap gelarnya Tuhan. Nah, dan sekarang kembali ke surga, dia berarti tetap dua Tuhan, Tuhan, ya? berkuasa. Itu dia. Kak Darmi berarti dua Tuhan. Tuhan di bumi Ya, dua. kalau kalian Tuhan di menghitung langit seperti dua. itu, ya nggak masalah. Karena Yesus di bumi ini kan firman Elohim. Nah, dia tetap dikatakan malaikat itu Tuhan. Habis Karena dia rokokku. datang sebagai manusia yang Kak Darmi diurapi. kalau bahas itu habis rokokku, bahas firman. Saya permudah saja. Saya permudah. Izin Bang Darbo, Artinya, izin Bang kalau- Darbo. Oh ya, silakan, ada guru saya ini, silakan. Izin I'm Bang sorry. Dewa, Bang Hidayah. Aku gini, baca 1 Korintus 10 nomor 4, silakan. 1 Korintus, oh iya. Aku arif karena Kristus. Ngarang ini apa? Mabok ini. Jangan bilang bodohnya. Baca dulu. Baca 1 Korintus 10. Aku arif. Kamu Bukan itu. Apanya? 1 Korintus 10 nomor 4. Ngawur ini. Aduh. Oke, silakan. Saya teman-teman yang di bawah saya ajari bagaimana umat muslim ini seperti saya ini bijaksana, bijak sini, bijak situ, cerdas sana, cerdas sini. Coba kita ajari ya Oke, teman-teman biar Kristen kubal ini. balik dulu. Apa itu? Apa yang bunyi itu? Ada rudal Israel. Iya. Oh iya ya. Sampai ke situ Bahaya. ya. Rudal Israel. 1 Korintus 4 ayat 10 bentar ya. 10 ayat 4. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. 1 Korintus 10 Baca nih 1 Korintus Ayat 4. 10 nomor 4. ya, dan mereka semua minum minuman rohani. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, apa itu? Apa maknanya? Silakan. Maknanya itu, batu karang itu dilambangkan kepada Yesus. Batu penjuru. Nah, itu dia. Lambangnya apa? Maksudnya lambang itu apa? Makna lambang itu kan metafora juga, apa maknanya? Ya, itu dia maksudnya ya. 10 ayat 4. Dan mereka semua minum-minum, sebentar ya, biar ku ambil bukuku dulu ya. Coba. Enggak, tidak tahu dia maknanya. Tahu. Makanya teman-teman, Bukan. kalian muslim ini pasti pintar, pasti cerdas. Kita tahu bahwa apa sih di situ. Mereka tidak bisa jawab. Ya, tahu gampang. Coba. Mantan Dengar. pacar saya Ini- jangan digas-gaskan. Iya, bang anak baik, nggak apa-apa gasan. Aku juga supaya Jangan saya nggak terima kalau mantan saya di sini, nggak terima aku. nggak apa-apa loh bang. Gambarkan Kristus sebagai sumber kehidupan dan berkat rohani bagi umatnya, yang digambarkan melalui pengalaman orang Israel di padang gurun yang mendapat air dari batu. Nah, itu dia ya. Batu penjuru. Yesus juga dilambangkan Batu karang, batu penjuru. Batu karang, penjuru. Batu karang itu kekuatanku. Itu maksudnya. Aduh. Nih. Ini ngarang. Iya, itu artinya. Oke, diam. Oke, Bukan ya. batu Jadi, benda, bukan batu benda. Batu yang dipahat, diletakkan Oke, di teman-teman, ya, tengah-tengah gantian, kota. gantian. Lalu kita percaya itu bisa menghapus dosa, bukan begitu maksudnya. Oke. Ah, itu Gantian dia. ya. Jadi teman-teman, Ya, gantian di mute dulu. Kalian saya tuntut semua. jadi teman-teman, Kristen ini tidak paham Bibelnya ya, mencret gitu ya. Kenapa? Di sini ada jelas, ini bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi istilahnya mendatangkan seorang ahli bahasa.
Kan begitu. Karena kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Agar mudah dipahami. Nah ternyata Kristen-Kristen botol, nggak paham. Di sini saya minta tolong jelaskan tentang makna Paulus mengatakan bahwa Yesus batu karang. Mereka pelangak pelongo. Tidak, apa makna batu karang di sini? Di sini adalah kalian mengatakan Yesus ini itulah segala macam lah. Ya. Kekuatan dan lain. Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan atau framing atau menghujat. Inilah cara-cara tipu Paulus kepada Yesus. Dia menggunakan nama besar Yesus untuk perikopnya Israel suatu peringatan. Ini perikop, jangan comot-comot ayat. Paham? Di sini ada penjelasan Yesus di batu karang. Batu karang itu ialah Yesus Kristus. Ketipu kalian sama Paulus. Nah, di sini penjelasannya. Paulus, nah di sini saya baca. Menurut suatu dongeng, orang Yahudi batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng. Makanya kalian ini berbusa-busa panjang lebar, kalian tidak paham. Ternyata Paulus ini hanya menggunakan dongeng menggunakan nama Yesus. Di sini Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambang mengenai Kristus Yesus. Dongeng. Tulisan referensi apa? Siapa itu? Siapa yang nulis itu, Pak? Siapa yang tulis, Pak? Ini apa? Penulisnya siapa? Mana? Apa dia? Apa? Matius. Penjelasannya. Satu Penjelasan siapa itu? Penjelasan siapa itu? Itu penjelasan dari Ustaz. Dari Karesten. Oh, dari Ustaz. Oh, itulah guru palsu tadi. Guru palsu. Waspada. Ini dia, waspada. Ya, waspada kepada guru palsu kata Yesus. Jadi Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, tidak boleh framing, menghujat. Makanya saya ingin tahu penjelasan dari Yesus batu karangnya apa. Ternyata di sini para pakar Bible dari Alkitab Sabdani ya saya ambil ya, bahwa ini adalah cerita dongeng. Jadi tentang Kristus Yesus yang disampaikan oleh Yesus ini adalah tentang oleh Paulus ini dongeng. Sekarang gini pertanyaannya. Kapan? Ini dulu dituntaskan. Sudah, nggak perlu dibahas ini. Simbol, dengar dulu, simbol dari Kristus. Paulus menggunakan peristiwa bangsa Israel di padang gurun ketika mereka meminum air dari batu yang dipukul untuk menggambarkan bahwa batu karang tersebut adalah gambaran dari Kristus yang memberikan kehidupan rohani kepada orang yang percaya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Jadi teman-teman, udah ku jawab. Kristen selama ini menganggap Yesus ini adalah segala macam, itu adalah dongeng. Dongeng ini bukan kata Islam ya. Dongeng. Jadi itu yang disampaikan oleh Bu Darni panjang lebar itu dongeng. Nah tadi berbicara. Emangnya Musa nggak pernah memukul air? Sabar waktu dulu. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak pernah. Tadi mengatakan. Dongeng apa? Kayak mana kalian bilang dongeng Musa? Musa itu nabi dulu. Nabi. Yesus sebagai batu karang. Jadi dongeng itu Nabi Musa itu dongeng gitu. Dongeng. Mana si Billy Yahudi? Ayo Billy, berbalik dia dulu. Mana dia? Masa dibilang Yesus dikatakan Musa batu itu karang dongeng? adalah dongeng. Itu. Ya. Mana si Billy Yahudi? Mana? Nah, sekarang begini. Bahasa tipologis yang digunakan. Tadi mengatakan Paulus, Ananias, tunjukkan ke saya bahwa Yesus selama hidupnya ketemu Ananias. Kalau bukan dongeng. Dongeng juga itu. Jadi cerita Yesus ketemu Paulus, dongeng. Cerita Pak Yesus ketemu Ananias, dongeng.
Coba tunjukkan ke saya ini kan orang Jadi pintar. cerita tentang Musa di dalam Saya Al-Quran ini dongeng, orang cerdas. gitu, dongeng. Saya orang Cerita pintar. Musa, cerita Nah, para nabi di tunjukkan ke Al-Quran saya dongeng, gitu, Di dongeng. mana selama hidupnya Yesus ketemu Pokoknya Ananias? kata Ustadz kami itu Ayo, dongeng. tunjukkan. Tunjukkan. Jadi cerita Musa, cerita Daud, cerita Abraham, cerita siapa? Dongeng. Tadi mengatakan Dongeng, anak baik. berulang berkata bahwa Yesus Jawab ketemu dulu anak baik. Ananias, Musa itu ada di Yesus Al-Quran. ketemu Cerita Paulus. dongeng, gitu. Nah ini dongeng ini. Oh, Oke, berarti di sekarang Al-Quran juga tunjukkan dongeng. ke saya, Cerita Musa. Selama hidupnya Yesus ketemu Ananias. Silakan. Loh, Dongeng jadi di Al-Quran juga. cerita Musa, cerita Daud, Abraham, Itu Salomo, dibaca dulu Bu Darni. Maria. Di situ dikatakan Apalagi? Kristus, tidak ada Musa. Cerita apa lagi? Tidak Dongeng ada gitu. Al-Quran. Di situ Gimana yang sih? diceritakan Kristus, mengenai Kristus. Itu tadi kan katanya itu cerita Iya, dongeng tentang ada Musa. nggak di sini kata-kata memukul Musa? batu, datang Nggak, air, keluar sebentar air. dulu, di ayat ini Nggak Bu ada di Darni Al-Quran kalian tuh ditulis itu dikatakan cerita Musa. di situ Kristus, di situ Kristus, Aduh, bukan Musa, kasihan kalian ya. Kasihan ya. Mentret Sule Tadi dia menangis. minta bantuan kepada Billy, sementara pendapat mereka itu bertentangan dengan Billy. Sekarang dia minta suaka ke Billy, minta pembelaan. Iya. Inilah kaum munafik. Sekarang kenapa ada cerita dongeng juga, cerita Musa? Itu Jadi Kristus, Musa itu dongeng. bukan Musa. Ini Abang, kan, tolong ini lihat ke ini kan diambil dari cerita dongeng katanya. Mana ada dongeng Itu cerita Kristus. Musa? Gimana sih kalian ini? Bu Darni, bukan Al-Quran, bukan Musa, bukan Daud, Kristus. Sekarang Karang ini, itu sekarang adalah batu karang. Kristus, dia bilang. Batu karang, apa arti batu karang kata anak baik tadi? Ku jawab, batu karang itu adalah simbol dari Kristus. Paulus itu menggunakan dongeng. peristiwa. Nah, itu dongeng Dengar dia dulu. bilang. Paulus menggunakan peristiwa, bukan dongeng. Nah, ini Peristiwa dongeng, bangsa bukan dongeng, Israel di gampang padang kok. gurun yang dibawa Gampang. Musa dari Mesir. Itu bukan dongeng. Di Al-Quran pun ada cerita Musa. Ini dongeng, kok, Kenapa Bang. kalian ambil cerita dongeng Dibawa dari Al-Quran. Alkitab? Kalian pindahkan ke situ. Gimana sih kalian ini? Islam tidak boleh menambah, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Nah, tadi kita berbicara tentang Ananias Paulus. Di cerita dongeng di Wahyu itu ketemu Ananias katanya. Cerita di Wahyu itu ya. Nah, tunjukkan ke saya kapan selama hidupnya Yesus ketemu Ananias kalau bukan dongeng. Silakan. Itu ada dalil. Kisah para Rasul 9 ayat. Oh, ini dia. Kami punya data. Kalian baru congor. Ditunjukkan selama Kalian hidupnya punya congor. Yesus Kami punya ketemu dalil. Ananias selama Ada hidupnya. ditulis di dalam Alkitab. Kisah para Rasul 9 ayat 13. Ini dulu ya. Nih mana dia yang nama Ananias. Ini dia. Iya, coba Ini dia. tunjukkan di mana. Yesus Oke. ketemu Ananias, ngobrol Ya, gitu. dengar Silakan. dulu. Lalu kisah para Rasul 9 ayat 5 Ya, kisah para Rasul. 14 19. Tetapi firman Tuhan kepada Aku mau tahu cerita Yesus ketemu Ananias selama hidupnya Yesus. Silakan. ini pakai dalil kisah para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan Oke. menunjukkan kepadanya Jadi, teman-teman, betapa banyak penderitaan selama yang hidupnya harus di sini, ia ya. tanggung. Dengar dulu ayat 17. Sudah Lalu saya tahu. pergilah Oh, Ananias saya ke bertanya. situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, ini saudaraku, dongeng ini. Tuhan Masuk ke Yesus dongeng yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya Oke. engkau dapat melihat lagi Nah, dengan tidak penuh menjawab, kan? dari Roh Kudus. Tidak Pakai dalil. menjawab kan? Tidak Bukan menjawab, pakai kan? congor. Oke, saya gini. Oke, Kalian Berdarni. dalil, kalian Jadi tolak, ya kalian, bunuh diri aja kalian. Ananias itu, sabar dulu Berdarni. Ananias itu hanya ada cerita di kitab Wahyu, kitab dongeng. Kemudian diceritakan di kisah para rasul. Tidak ada cerita Yesus pernah ketemu Ananias. Ya, pertama. Tidak pernah Yesus berbicara apapun berfirman, menyampaikan firman kepada Ananias. Tetapi muncul itu setelah Yesus terangkat ke langit, dibuatlah cerita tentang Ananias dengan Paulus. Ini cerita dongeng yang dibuat-buat oleh Paulus seolah-olah Yesus bertemu dengan Ananias. Padahal ini ceritanya
setelah Yesus diangkat ke langit. Makanya saya tuntut kalian, kenapa kok Yesus kok tahu-tahu kenal Ananias? Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Ananias. Ini cerita dongeng juga menurut Paulus. Nah, mencret. Mencret pakai dalil, kami ngomong, kalian kan mengarang. Jadi Kami ada teman-teman, dalil. poinnya- Kami ada dalil. Dalil kalian tolak mau gimana lagi? Iya, kisah para rasul. Dengan wahyu. Yang jelas Tanya 1 Korintus 10:4 adalah- di Alkitab orang Kristen. Kenapa Yang kau aku berarti? tanya, Bu Darni, kenapa Paulus menggunakan nama Ananias dan menggunakan nama dirinya ketemu Yesus? Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Paulus, tidak pernah ketemu Ananias. Kenapa Paulus membuat cerita-cerita dongeng ini seolah-olah ada pertemuan, padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Ananias? Hah? Ibu Darni. Tunjukkan ke saya di mana data. Karena saya ini orang pintar, orang cerdas, hidup. Ini satu Silakan. hal yang Anda pahami, bahwa umat Islam itu suka mengajukan pertanyaan, tapi tidak suka curhat. dengan jawaban gitu. Curhat. Betul, dijawab ngeles. Curhat Dijawab berat ya. ngeyel. Curhat betul. Begini, Padahal Mendingan Alkitab teleponan kita yang aja, kita berdua. jawab, bukan Teleponan Al-Qurannya berdua. yang kita jawab. Konsili dulu, Teleponan konsili berdua, dulu. konsili. Nah, konsili dulu. Nah, Bu Darni, umat Islam tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh demi mendapatkan jawaban pintar dari umat Kristen. Apa yang kalian jawab? Dengar, Begini, Anda dikasih jawaban sesuai dalil, Anda tolak. Coba izin dulu teman-temannya. Ini orang ini. Apa yang kamu jawab? Saya berikan satu dalil. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini perkataan Yesus. Yesus Tuhan di mana? Anda paham nggak definisi Tuhan itu apa? Saya nggak bertanya definisinya. Iya, kamu harus paham dulu definisi Tuhan. Saya berkata, ini perkataan Yesus. Aku Benar. bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Silakan jawab. Yesus Iya, Tuhan apa di yang mana? salah dengan itu? Anda harus paham. Ya, Yesus Tuhan di mana? Hah? Macet. Nggak bisa jawab. Anda paham nggak definisi Tuhan? Kalau tidak paham, dia saya Iya, jelasin. nggak paham, maka jawablah. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana? Dalam konteks itu memang Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Anda harus paham. Saya nggak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya mengatakan Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Di langit? Di bumi? Macet, lanjut Bang Anggur. Iya, Udah jawab. Jangan sosok menjawab. Udah ku jawab. Lanjut. Bang Dewa, Bang Hidayat, Kurang puas. apologet Muslim ya, bahwa cerita Paulus ini adalah cerita dongeng. Bisa dikatakan demikian karena di sini kita hanya mengatakan dongeng, ya kan? Kenapa? Karena cerita yang dibawa oleh Paulus sendiri, pertama Paulus tidak pernah ketemu Yesus, ya kan? Ananias pun tidak pernah ketemu Yesus. Lalu muncullah cerita itu yang dijadikan dasar keimanan Kristen. Padahal cerita itu setelah jauh Yesus telah terangkat ke langit. Dongengnya muncul di sini. Ananias ketemu. Nah, kalau tadi Ananias ini tidak pernah ketemu Yesus. Kenapa muncul di cerita-cerita dongeng Paulus? Kenapa? Karena pada waktu itu, kalau kita baca literasinya ya, pada waktu itu Paulus ingin mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi. Ananias adalah seorang Yahudi yang taat. Makanya untuk menarik orang-orang Yahudi itu, dia menggunakan nama Ananias. Padahal Ananias itu tidak dipakai oleh Yesus, tetapi dipakai oleh Paulus. Gampang kok. Apa susahnya? Makanya kalian ketika saya minta tunjukkan di mana Ananias pernah bertemu Yesus, tidak mungkin ketemu karena dia bukan dari 12 murid Yesus dan tidak pernah dipilih oleh Yesus. Itu adalah muridnya Paulus, diangkat oleh Paulus, tetapi akhirnya Paulus juga
Dikampar oleh Ananias. Aku jawab, anak baik. Ini anak baik. Ada 3 yang bernama Ananias yang disebut dalam Alkitab. Islam mana tahu itu? Mana tahu kalian ini? Dengarkan dulu. Ananias dan Safira, suami istri yang menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka menjual harta benda mereka dan memberikan sebagian hasilnya kepada gereja. Namun mereka menyembunyikan sebagian dari hasilnya dan berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya mereka dihukum mati. Ananias kedua, dari Damaskus, seorang murid Damaskus yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengunjungi Saulus, yang kemudian menjadi Paulus setelah Saulus bertobat. Ananias menyembuhkan Saulus dari kebukaannya dan membaptisnya, serta Saulus menjadi Roh Kudus. Itulah Kisah Para 9 ayat 14. Yang ketiga, Ananias imam besar, seorang imam besar yang di Yerusalem yang memimpin persidangan terhadap Paulus yang dihadapkan ke Syria. Jadi meskipun nama Ananias cukup umum di kalangan orang Yahudi, hanya ada 3 orang dengan nama tersebut yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, dan masing-masing memiliki peran penting dalam Alkitab. Mana ada orang Islam tahu itu? Oke, bagus bagus. Parah kalian ini. Teman-teman. Tadi Bu Dani sudah membacakan begitu panjang. Saya bilang dia sedang memperkuat argumen saya bahwa Ananias itu memang seorang tokoh Yahudi, ya kan? Tapi tidak dikenal Yesus, ya kan? Dia tidak dipakai oleh Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, bagaimana Paulus ajarannya bisa diterima di kalangan orang Yahudi? Maka dia mengambil salah satu tokoh, yaitu Ananias. Ananias yang diceritakan oleh Bu Dani itu betul. Dialah tokoh Yahudi, orang Yahudi yang paham hukum-hukum Yahudi. Walaupun nanti akhirnya Paulus pun ditempeleng oleh Ananias karena dia melanggar hukum Taurat. Dan nanti ada tempeleng itu. Akhirnya tempeleng juga gitu ya. Jadi gini, bahwa betul bahwa Paulus ini membuat cerita-cerita dongeng tentang pertemuan dengan Yesus, dan Yesus bercerita tentang ceritanya itu bertemu dengan Ananias. Itu cerita dongeng yang dibuat oleh Paulus, dan itu sudah dibenarkan oleh Bu Dani tadi. Ananias dipakai oleh Paulus karena ingin melawan hukum-hukum ajaran Yesus, ingin diadu ajaran orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Makanya kalian berdiri di mana? Bukan berdiri di ajaran Yesus, kalian berdiri di ajaran Paulus. Gampang Salah lo bang, anak baik. Ananias itu bukan dipilih Paulus. Ananias itu dipanggil oleh Yesus untuk menyembuhkan Paulus. Anak baik Ananias ini, itu anak seorang baik murid ternyata, di Damaskus. congolnya doang. Itu Saya murid lihat Tuhan yang setia. Jangan gitu loh, anak baik. Kau nggak tahu pun kau tentang Ananias di Alkitab. Congor kalian mengarang-arang Alkitab, mencrek lah kalian. Kubal balik kau, anak baik. Kubal balik kau. Jadi argumen saya sudah dikuatkan oleh Bu Dani siapa sosok Ananias, dan saya sudah menyampaikan Kuatkan matamu. Ananias Lu belajar di mana, sekolah di mana lu anak baik? Ya, tetapi dia tidak menjadi pilihan Yesus, ya kan? Dia murid Yesus, tidak ada Ananias. Nah, kemudian setelah Yesus, saya ulang lagi, setelah Yesus terangkat ke langit, baru Paulus bercerita, mendongeng bahwa dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertemu dengan Ananias. Ini cerita-cerita Yesus supaya apa? Dia bisa menarik orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi pintar. Ini Paulus ini adalah dongeng. Makanya dikatakan di sini, bukan kata saya ya. Ini Alkitab yang mengatakan Yesus membuat bisa cerita saya bedah dongeng. Quran si Muhammad itu dongeng. Jadi saya tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat, tetapi di sini boleh menjelaskan bahwa ini adalah dongeng. Ini di Alkitabmu kawan. Saya Itu di jelaskan Alkitab tentang Muhammad Sabda. dongengnya. Silakan kalau ada datanya bang, nanti saya jawab. Tapi ini persoalannya ini di Alkitab, penjelasan Alkitab ini. Bagaimana kalian menjelaskan tentang Alkitab? Bukan yang tidak menjelaskan, kalian imani? ini sekedar membaca kawan. Tentang Ini Quran, membaca. biar orang lebih memahami Quran. Coba saya buka juga ya, Ntar saya Quran buka itu juga. paling banyak sama dongeng enggak, juga di sama situ, enggak Bang. saya punya dengan siapa ini? Sama di mana? Tunggu dulu, bukan sabar. Kristen, tetapi Sama enggak? membahas Di situ kata dongeng ya. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan.
Islam tidak boleh framing. Tunggu, sama enggak yang saya punya? Terus Anda sama membahas Baal? Bible dan menafsirkannya Sama. menurut pemikiran Oh, tidak comor ada yang kalian. menafsirkan, kawan. Tadi. Tidak ada yang menafsirkan. Nah. Kalau nggak menafsirkan, Di kenapa mana harus itu? menjelaskan? Tunggu, Coba. sabar. Tafsir ND, tafsir ND, coba. Ternyata Ini kalian 1 Korintus, sabar. 1 Korintus 10 nomor 4. Kan ada tafsirannya di sini. Saya masuk ya. Penjelasannya tuh. Saya masuk. Ting. Nah, nanti ada penjelasannya. ND. Di ende. Ting. Nah, ini. Baca bawah. Ini. Dalbo, Dan kau itu tunggu pahami dulu, bahasa dibaca. Indonesia itu ada Dalam gurun pasir, paling lemah. Paulus, Sama tunggu dulu kayak Bang. Paulus menggunakan Kalian pahami itu dulu. Jadi jangan ini Paulus jangan menggunakan menerjemahkan. jadi bukan karangan anak baik ini Bang. Aku Nah, pintar, kalau Anda aku mampu, anak baik kok. Nggak mungkin aku dusta. iya begitu Bang, diskusi bukan. Oke. Biar saya jelasin ya. Yang dimaksud dongeng di situ. Saya nggak bicara tentang karangan, tapi yang saya menyayangkan sama kalian. Di Kalian belum mana belajar kami bahasa Indonesia. tafsirkan? Di mana kan Belum tahu tuduhanmu sih. saudara? Baal ini menafsirkan Tahu tentang tidak ada yang sejarah itu terus ditafsirkan, kalian Bang. mengklaim. Kalian Bukan mengklaim kalian ini dari membaca. dasar kitab saudara. Bentar dulu. Terus apa? Mau didengar? Tambah dongeng lagi pendengaran kita ini. Iya, jadi gini, kalau ini bukan Dongeng gimana? Saya tadi Gini, minta maksudnya gini. klarifikasi. Kalian Ketika semua udah Paulus tahu. bertemu dengan Yesus, Bahasa dia Indonesia bertemu itu adalah dengan paling Ananias. lemah. Kayak bahasa Tunjukkan ke Yunani. saya Kan seperti bahwa itu. cerita itu bukan dongeng. Nah. Tunjukkan kepada saya di mana Ananias pernah ketemu Yesus atau Yesus pernah berbicara dengan Ananias. Ternyata kalian nggak bisa buktikan. Semakin kuat bahwa semakin kuat di Bible ini mengatakan cerita tentang Yesus oleh Paulus ini adalah cerita dongeng. Gampang kok. Ya, jadi tentang Paulus ketemu dengan Yesus, setelah Yesus terangkat, ini muncullah cerita bahwa Paulus ketemu Yesus. Paulus menggunakan Ananias juga di sana. Ananias ketemu Yesus. Ini cerita dongeng. Karena apa? Saya bilang, karena Ananias pertama tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Ya, Yesus tidak pernah ketemu oleh Ananias juga. Dan Paulus pun tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Muncul cerita-cerita ini dan diimani oleh Kristen. Padahal diceritakan tentang cerita Yesus ini menurut Paulus adalah cerita dongeng. Ini ada tulisannya. Gampang kok. Mana sih kalian? Kalau dibilang ada 3 Ananias yang tertulis di dalam Alkitab, yang Ananias yang ditemui Yesus itu Ananias yang dari Damaskus, yang setia. Ya, itu di kisah para rasul. Masa kalian mau tolak lagi? Ini udah kitab kami. Kalian Aku mempertanyakan udah tahu kitab tuh. kami jelaskan kalian Itulah ngeyel. mereka. Mencret. Gimana sih kalian ini? Udah dari tadi ku itulah jelaskan. mereka. Sampai berbulan-bulan. Di kisah para rasul Masa cerita yang Yesus. logika untuk dilogikakan. Aneh. Cerita Funny. para rasul. Bang Dalbo, Pak Anak Siap. Baik. Ini Leomat aja, kita sama Leomat aja. Oke, silakan. Iya, Kan Pak. kalau misalkan Bang Dewa kita langsung. Bang mereka Dewa. itu Aku Ya. sholat dulu Bang Dewa. Silakan lagi. kita mereka itu bertentangan, ini bisa dikatakan sebagai dongeng. Pak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24 di situ dikatakan 50 sikal. Ingat ya? Tulis 2 Samuel 24 nomor 24. Di situ dikatakan membayarnya 50 sikal. Sedangkan di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25, di situ dikatakan 60 sikal. Kita buktikan, Pak, kitab ini dongeng karena bertentangan. Menurut Bapak, mana yang salah di dalam kitab suci ini, Pak? 50 sikal atau 60 sikal? Nah, ini saya bahas Quran ya. Bagaimana kontradiksinya Loh, dongengnya juga gimana ya. ini orang? Jangan cuma kau bahas kitab Boleh suci Bang. Bible ya. Kan saya katakan silakan. Dua Boleh. Sebentar. pertanyaan. Sebentar. Pak Leopat, kita bahas ini dulu, Pak. Ya, kita bahas ini dulu. Karena ini kan, tadi kan dikatakan dongeng sama anak baik. Saya bertanya kepada Bapak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24 dikatakan 50 sikal.
Di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25, di situ dikatakan 60 sikal. Pertanyaan saya kepada Bang Leomat, mana yang salah? Silakan, Pak. Bantu. Sebentar, Bu Bisa Darni, ku bantu? sebentar, Bu Darni. Nanti dia- Bu Darni. Kalau dia bendera kan putih dia baru. tidak mau diam tadi. Silakan, Karena dia Pak. tidak mau diam. Silakan. Pak Leomar, Ambil silakan. HP-mu Dibuka satu dulu. lagi, Leomar. Leomar, Dibuka satu lagi dulu. HP-mu, buat di situ. Apa perbedaan antara yang kedua ayat itu? Nanti keluar dia, ambil satu lagi HP-mu. silakan, Melawan silakan, orang ini silakan. kayak gitu, harus pakai Ya. 3 HP. Saya 4 bila perlu 4, Bunda. Bila perlu 4 HP. Saya sudah baca 1 perikop juga itu, ya. Lah, malah kabur. Lari kan? Ini dia. Jawab. Dikasih. Perbedaan Tunggu dulu. antara- Tunggu dulu Nggak usah, Bu mantan. Darni, nggak Tunggu. usah. Tunggu Ya. dulu mantan. Ini tadi orang itu disuruh diam, nggak mau diam, maka diberikan Membantu ruang. aku dia, membantu aku karena aku kan Bukan Kristen. bukan, nanti bantu, nggak masalah dibantu. Cuman masalahnya tadi dia tidak mau dia. Nah, padahal anak baik ini kan lagi diskusi dengan Bunda Rahmi, siapa Darmi. Dia nggak mau diam, maka kita kasih ruang dia, silakan. Nah, yang Arif Purba di bawah, silakan naik, saudara. Ya lanjut. Jawab ini, ku jawab. Jawab aja, walaupun Oke, ditanya. Perbedaan utama antara 2 Samuel 24 ayat 24 dan 1 Tawarik 25 ayat 25 terletak pada harga yang dibayar oleh Daud atas tanah Arauna. 2 Samuel 24 ayat 24 mencatat bahwa Daud membeli tanah tersebut dari Arauna seharga 50 sikal perak. Sedangkan 1 Tawarik 21 ayat 25 menyebutkan bahwa Daud membayar 600 sikal emas untuk mentanah tersebut. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa ada perbedaan harga yang signifikan dalam 2 catatan tersebut. Penjelasan 2 Samuel fokus pada harga tanah itu sendiri, yaitu 50 sikal perak. Itu mungkin harga yang disepakati untuk tanah tersebut. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 25 menekankan pada seluruh biaya dikeluarkan Daud untuk membeli tanah dan altar, termasuk harga tanah, biaya korban dan biaya lainnya. 600 sikal emas mungkin mencakup semua biaya tersebut keseluruhan. Yang di 2 Samuel hanya khusus harga tanah itu. Yang di Tawarik menyeluruh. Itu dia kan, kalian nggak beriman kan ke Alkitab, ngarang doang aja kalian. Itu kalian cari-cari Nah, ini ya. salah doang aja. Bukan Nah, cari itu, salah. ini tuh Kita dah. di sini bukan mencari kesalahan, tetapi jelas di sini harga pembayaran untuk altar itu 50 sikal, sedangkan di dalam 1 Tawarik itu 60 sikal. Sementara dua-duanya dikatakan sebagai dipenuhi sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mana yang salah di sini? Bu Darni ketika menjawab itu, saya pun sudah membaca 1 perikop. Antara 50 sikal dengan 60 sikal, itu sama atau tidak, Bu Darni? Itu dulu, Bu Darni. Jangan dipotong. Meskipun ada perbedaan harga dalam 2 catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah dari Ya, peristiwa Arauna yang sama, untuk peristiwa membangun yang sama. Misbah dan Yang saya mempersembahkan tanya, Bu korban Darni, kepada tidak Elohim. usah yang Perbedaan namanya harga panjang kali mungkin lebar, karena Bu Darni. perbedaan fokus pada Di sini aspek yang saya transaksi tanya, yang Bu berbeda. Darni, yang saya tanya di sini 50 Gimana sih? sikal, 60 sikal itu sama atau tidak? Yang saya Iya, tanyakan. tapi tadi kan udah dikatakan mungkin perbedaan di antara kedua mereka itu Mungkin, perbedaan. baik, Ini baik, perbedaan siap, sudah fokus selesai, Bu pada Darni, ya. aspek transaksi yang udah, berbeda. Bu Darni, Ngerti Bu kau Darni. Mahadewa? Tadi Bu Darni sudah mengatakan menggunakan mungkin. Tapi berarti enggak selesai, itu Bu Darni. membuat iman kita yang itu namanya lemah. firman Tuhan Enggak. tidak bisa dikatakan mungkin, Bu Darni. Firman Tuhan itu adalah Ya. ketetapan. Firman Tuhan itu adalah hukum. Apakah mungkin yang namanya firman Tuhan bisa dikatakan mungkin? Jadi Yang bisa namanya ku mungkin, tanya juga itu adalah perbedaan kata-kata di dalam spekulasi. Al-Quran. Sebentar, Bu Aku Darni. mau tanya sekarang dalam Al-Quran perbedaannya Bu ada. Darni. Nah, itu coba aku dah nanti ya host. Anak baik, lanjut Ya aja. boleh, anak baik. boleh, tanya aja sepuasnya. Nanti ya silakan Lanjut, lanjut, anak Bang baik, Dewa. lanjut. Lanjut aja udah. Udah tadi udah dia Sekarang mengatakan aku. mungkin kok. Kalau mungkin tadi kan sudah aku kata-kata jawab, ya. spekulasi itu. Bisa iya, Ya. bisa tidak. Sementara Oke. ayatnya itu bertentangan antara satu dengan ayat yang lain. Jadi jelas ya, pernyataan dari anak baik ini bisa dikatakan itu betul-betul kitab dongeng. Kristen Terserah itu kau yang kitabnya bilang kitab dongeng. Jawaban kami umat Kristen, meskipun ada perbedaan harga dalam 2 catatan tersebut,
Keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah peristiwa dari yang sama, Aurana harga yang untuk beda, betul membangun ya? mesbah. Itu yang poinnya Ya, yang paling peristiwa yang apa, sama, yang kita harga beda, simpulkan, harga beda. ya. Betul ya? Peristiwa Oke. sama, harga Sekarang, beda. Betul sekarang aku mau bertanya tentang Al-Quran. Dia tidak mau jawab loh pertanyaan ya. Dia tidak mau jawab Bisa. dengan jujur. Antara Ya, 50 dengan 60 sudah ku itu jawab. beda. Mau kayak mana Bahkan lagi orang mau idiot buat? sekalipun bisa tahu antara 50 dan 60 itu beda. Sementara dia orang normal loh ini. Tidak bisa yang namanya menjawab pertanyaan 50 sama 60 itu beda atau Sudah sama. ku jawab loh, host. Udah ku jawab, kok masih kalian ngeyel? Kan Ya, aku bilang tadi Bu Dari seperti ini. tidak jawab Di dalam pertanyaan 2 saya. Samuel, 50 sama tunggu. 60 itu sama atau beda? Dengar Dewa, dengar Panjang kali Dewa. lebar. Begini Dengar, Bu Dari Dewa. ya. Tadi Di Pak 2 Dalmo Samuel, mengatakan fokus, di dalam dengar. kitab ini, di dalam diskusi ini Bu Dari, udah, saya kita jelaskan. mengajarkan yang namanya Saya jujur jelasin di ya. sini. Coba jujur aja Bu Dari, bertentangan atau tidak? Ya, jadi jelas ya bahwa ayat-ayat di dalam Uri, Mas Bible itu Uri, aku seperti sudah di dalam. disangkalnya. Udah ku jelaskan, Mas Uri, tambahin. Ya, saya juga sudah menjelaskan. Biar penonton nanti yang Enggak, menilai. apa mau kau jelaskan? Orang gak imanmu ini, kau jelaskan Loh. iman kami. Kan gak Lah, mungkin saya aja. membaca Bu Dari ini bahasa Indonesia kok. Saya kau paham. baca. Ya udah, Kan biar ada aku yang juga jelasin. Saya arti. paham. Pertanyaan Gimana? Bandewa, Pak, pertanyaan Bandewa, 50 dan 60 itu sama enggak? Itu pertanyaan Dewa. Tentu tidak sama, biar saya jelasin ya. Aja. Ya, silakan. Jelasin. Yang dimaksud 50 sikal itu adalah harga Ya, googling lagi, nelpon bom-bom dulu. Oh, googlein dia. Enggak apa-apa lah. Udah ku jawab Ini tadi. kalau saya jelaskan, ini bukan bertentangan, tetapi terjemahannya salah. Kalau pengen tahu, terjemahannya salah. salah. Ya. Yang Tidak satu ada yang mengatakan salah, 60, semuanya saling yang satu melengkapi. mengatakan 50. Bukan saling melengkapi, tapi saling kontradiksi. Antara Tidak. satu dengan ayat yang Memang lain. kontradiksi bagi orang yang nggak mengerti begitu, makanya Bagi pahami orang apa yang mengerti benar. kontradiksi, justru terbalik. Bagi orang yang berakal itu adalah kontradiksi, tapi bagi orang yang tidak berakal itu tidak kontradiksi. Begitu jawabannya. Anda hanya fokus kepada nilainya begitu. Nah, Kan di saya sini udah kan bilang, jelas. yang Ini dimaksud 50 sikal itu sama dengan tempat pengerikan dan tambah lembu begitu. Dan yang 600 sikal itu adalah keseluruhannya begitu. nah, situ ente aja membaca ayat udah salah di situ. Loh, Bagaimana apanya ente mau salah? menjelaskan? Tadi ente mengatakan 600, udah tahu 60. Ya Dikatakan udah. 50 udah tahu itu 50 bukan 500. Ya, pelan-pelan aja, santai aja. Korupsi. Tambah jauh perbedaannya ya, Bandewa. Tambah Udah jauh. satu-satunya diskon udah selesai. Diskon. Ya. Diskon. Diskon. Don Uri, tadi sudah ini ku jawab, ada Bang dengar Bil ya. kebenaran nih, Untuk Bang Bil. membeli tanah dan Saya pun altar, menanyakan kepada termasuk orang harga Yahudi, tanah, biaya korban, ternyata semua itu terjemahannya harganya. salah, Bang Aduh, Bil. Gimana sih? Terjemahannya salah itu. Ini dengar dulu nih ya. Daud untuk membeli tanah dan altar, harga tanah, biaya korban, biaya lainnya 600 sikal emas. Mungkin mencakup semua biaya ditawari. Di dalam 2 Samuel itu hanya tanah itu sendiri, harga tanah itu saja. Gimana sih? Ya baik, sudah ya, selesai ya. Udah, Baik, selesai, persoalan sudah yang ku kedua. jawab. Sudah dijawab juga sama Dewa ya, sudah dibantah juga. Pertanyaan yang kedua. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Dibuka dulu. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Kemana yang 1.100-nya? Silakan. Kita buktikan dongeng ini. Korupsi Bandewa. Silakan, Don Muri. Buka dulu ayatnya sama ente. Buka dulu ayatnya. Nehemia 7 nomor 17. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Silakan ente jawab. Ya, sabar. Nehemia.
1 bulan kemudian. Nehemia 7, enggak Nomor gampang jawabnya 17. itu. Nomor Ada ku 17. amang beruku 17 dan Esra Esra 2 Esra. nomor 12. nomor 12. Apa perbedaannya? Ayo Amang Buru, cepat Amang Buru, bal-bali dulu si Dewa ini Amang Buru. Ya, silahkan. Bal-bali kalau punya kemampuan. Perbedaan utama antara Nehemia 7 ayat 17 dan Esra 2 ayat 12 terletak pada daftar keturunan yang kembali dari pembuangan Babel. Nehemia 7 ayat 17 mencatat jumlah 652 orang dari kaum After atau Ater yang kembali, sedangkan Ezra 2 ayat 12 mencatat 652 orang dari kaum Ater anak Hizkia. Dengan kata lain, Nehemia menambahkan anak Hizkia untuk memperjelas siapa yang dimaksud dari kaum After. Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan, oh ini tadi berapa? Nehemia 7 Dibaca